Halo semua, balik lagi bersama kita di Bertiga Network. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang Matra Tentara Nasional Indonesia. Check it out guys. Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara kita Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI sejak didirikan mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Berawal dari pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945, selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada 23 Januari 1946. Lalu TNI secara resmi berdiri pada 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata. Tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI pada 1 April 1999. TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi ke TNI. Lalu TNI dibagi menjadi 3 matra atau angkatan, yaitu yang pertama Tentara Nasional Angkatan Darat, disingkat TNI AD. Salah satu cabang angkatan perang dan merupakan dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia dari darat guys. TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TNI Angkatan Darat dipimpin oleh seorang kepala staf Angkatan Darat atau disebut Kasat yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Darat atau Mabesat. Kekuatan TNI AD saat ini terdiri dari 2 komando utama atau Kotama, terdiri dari Kostrad dan Kopassus. Kedua yaitu Tentara Nasional Angkatan Udara, disingkat TNI AU. Nah, kalau ini cabang angkatan perang yang kita punya dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara guys. TNI Angkatan Udara pada awalnya merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang dulunya bernama TKR. TNI Angkatan Udara dibentuk dan mulai berdiri sendiri pada tanggal 9 April 1946 bersamaan dengan dibentuknya Tentara Republik Indonesia sesuai dengan penetapan pemerintah nomor 6 tahun 1946. TNI Angkatan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasal yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Udara atau Mabesau. Kekuatan TNI AU saat ini memiliki 3 komando operasi, yaitu Komando Operasi Angkatan Udara 1 atau Kops AU 1 yang bermarkas di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lalu Komando Operasi Angkatan Udara 2 atau Kops AU 2 yang bermarkas di Makassar. Terakhir ada Komando Operasi Angkatan Udara 3 atau Kops AU 3 yang bermarkas di Biak. TNI Angkatan Udara juga memiliki satuan pasukan darat yang disebut dengan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Paskas TNI AU. Pasukan ini terkenal dengan sebutan Korps Baret Jingga dan saat ini memiliki 37.850 personil guys. Di nomor 3 dan terakhir yaitu Tentara Nasional Angkatan Laut atau TNI AL.
TNI AL dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuk bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. Saat ini TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut atau Mabesal. Kekuatan TNI AL saat ini terbagi dalam 3 komando armada, yaitu Komando Armada 1 atau Koarmada 1 yang berpusat di Jakarta. Kedua, Komando Armada 2 atau Koarmada 2 yang berpusat di Surabaya. Dan Komando Armada 3 atau Koarmada 3 yang berpusat di Sorong. Serta 1 Komando Lintas Laut Militer atau Kolim Lamil. Selain itu, TNI AL juga memiliki Korps Marinir. Itu dia guys, 3 matra atau angkatan perang yang kita punya. Gimana guys? Semakin bangga kan karena pelindung dan penjaga negara kita merupakan orang-orang pilihan khusus dan bersumpah setia untuk menjaga negara kita. Oke guys, sekian informasi dari kami tentang Matra Tentara Nasional Indonesia. Sampai jumpa di video ulasan kami berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. See ya.